Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Materi Kesmas. Gimana nih teman-teman? Apa kabarnya setelah beberapa hari ini belum upload video? Ternyata alhamdulillah bisa upload lagi video berkenaan dengan soal P3K tahun 2023 ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai soal P3K tentang tenaga kesehatan lingkungan beserta pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dengan tema penyehatan pangan. Namun seperti biasa sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan buat teman-teman yang akan berjuang untuk seleksi di bulan-bulan ini, di tanggal-tanggal dekat ini semoga dipermudah, diberi kelancaran dan apa yang menjadi hajat teman-teman itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu yuk, dimulai. Baik, seperti biasa kita akan membahas soal dulu, kemudian selanjutnya akan diikuti dengan pembahasan soal. Nah, untuk memulai soal nomor pertama, seorang tenaga sanitasi lingkungan menyelidiki kasus keracunan pangan. Penyebab keracunan pangan adalah A. Bakteri, B. Virus, C. Parasit, D. Toksin, jamur ikan alga, E. Semua benar. Tolong jawabannya diisi dulu ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai menjawab. Jadi di sini pertanyaannya adalah penyebab keracunan pangan. Yang mana keracunan pangan ini bisa disebabkan oleh bakteri betul, oleh virus juga betul, oleh parasit juga betul, oleh toksin juga betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin E. Semua benar. Soal nomor 2. Terdapat kasus kejadian keracunan makanan berasal dari nasi goreng setelah dilakukan uji laboratorium. Gejala yang ditimbulkan seperti mual, muntah, kadang-kadang diare. Bakteri apakah penyebab keracunan makanan tersebut? A. Escherichia coli, B. Salmonella, C. Staphylococcus, D. Bacillus ceres. Nah, teman-teman, ini yang menjadi clue-nya adalah setelah hasil laboratorium itu adalah nasi goreng ya, berasal dari nasi goreng. Adapun gejala yang ditimbulkan adalah mual muntah hingga diare, sehingga bakteri yang biasa terdapat pada nasi goreng yang sudah basi ya, itu adalah Bacillus ceres ya. Kita jawabannya adalah D. Jadi kalau Escherichia coli itu dia itu ada di usus. Kalau Salmonella itu dia ada di daging-dagingan dan Staphylococcus itu biasanya berasal dari personal hygiene penjamah ya, biasanya dari kulit penjamah atau bisa dari rambut, bisa dari hidung dan lain-lain. Oke, next nomor 3. Ditemukan di feses manusia atau hewan ternak yang terinfeksi. Hanya dengan mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi dapat menyebabkan sakit. Saat dimakan, bakteri ini memproduksi toksin dalam usus dan dapat menyebabkan sakit. Bakteri sering ditemukan pada feses manusia walaupun gejala sudah berakhir. Jenis bakteri apakah ini? A. Escherichia coli, B. Salmonella, C. Staphylococcus, D. Bacillus ceres. Nah, teman-teman, ini clue-nya adalah feses manusia. Kalau di feses manusia atau di usus, itu tidak lain dan tidak bukan adalah isinya adalah bakteri E. coli. Dan ternyata memang bakteri E. coli ini merupakan bakteri yang memproduksi toksin ya, sehingga dapat menyebabkan sakit. Nah, soal nomor 4. Hidup di usus halus manusia, infeksi terjadi jika mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi telur askaris, merupakan karakteristik dari cacing A. Trichuris trichura, B. Cacing tambang, C. Ascaris lumbricoides, D. Cacing tanah.
Nah, jawabannya adalah C. Ini juga udah kelihatan ya. Telurnya di sini telur Ascaris ya. Hidup di usus halus. Nah, jadi jawabannya adalah Ascaris lumbricoides. Soal nomor 5. Bahaya pencemar makanan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Jamur kimia fisika, B. Kimia biologi dan fisik, C. Tanah, udara dan makanan, D. Fisik kimia bakteri. Oke teman-teman, dan jawabannya yang paling tepat adalah B. Kimia, biologi, dan fisik. Soal nomor 6. Vibrio cholerae merupakan bakteri penyebab penyakit. A. Kolera, B. Disentri, C. Demam, D. Kecacingan. Oke, ini juga bisa kelihatan ya, Vibrio cholerae berarti dia menyebabkan penyakit kolera. Iya. Kalau disentri penyebabnya Shigella. Kalau demam ini bisa jadi bakteri, bisa jadi virus ya. Nah, kalau kecacingan tentu saja ini penyebabnya adalah parasit. Oke, iya ada di soal nomor 7. Bakteri Shigella merupakan jenis bakteri penyebab A. Kolera, B. Disentri, C. Cacingan, D. Hepatitis. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Ya, bakteri Shigella. Jadi bakteri Shigella ini merupakan jenis bakteri penyebab penyakit, betul, disentri. Karena kolera tadi penyebabnya adalah bakteri Vibrio cholerae. Kalau kecacingan ini disebabkan oleh parasit dan hepatitis juga disebabkan oleh virus. Ya. Soal nomor 8. Salah satu warga desa X mengalami keracunan pangan dari singkong. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata singkong yang dikonsumsi mengandung toksin. Mengandung apakah singkong pada kejadian di atas? A. Asam sianida atau HCN, B. Asam jengkolat, C. Asam amino, D. Asam kreatinin. Oke, dan jawaban yang paling tepat adalah mengandung asam sianida atau HCN yang bisa menjadikan keracunan pangan apabila mengkonsumsi secara berlebih. Soal nomor 9, masih ada praktik penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang pada makanan, salah satunya pada bakso. Para pedagang ini menggunakan bahan ini supaya terlihat kenyal. Bahan tambahan pangan yang dilarang apakah yang dimaksud? A. Formalin, B. Boraks, C. HCN, D. Garam. Oke, ini kalau garam enggak ya, kita eliminasi. HCN juga enggak karena ini terdapat tadi pada singkong antara formalin dan boraks. Dan apabila di sini digunakan pada bakso untuk membuat kekenyalan, nah biasanya pedagang-pedagang yang nakal itu menambahkan boraks supaya terlihat kenyal. Seperti itu ya. Soal nomor 10. Bahan yang tidak diperbolehkan sebagai bahan tambahan pangan karena merupakan pengawet mayat atau organ tubuh, desinfektan, tekstil, lem kayu lapis, anti busa, industri plastik, cat, kertas, karpet adalah merupakan bahan yang tidak boleh ditambahkan pada mie atau tahu. BTP yang dilarang tersebut merupakan A. Formalin, B. Boraks, C. HCN, D. Garam. Nah, kalau ini pada tahu, biasanya dia itu supaya lebih awet gitu ya, dan ditambahkan pada mie aci, kadang-kadang juga ya Pak, pada mie yang ada pada bakso gitu. Dan jenis bahan tambahan pangan tersebut merupakan iya betul formalin. Ya, selanjutnya kita akan membahas sedikit pembahasan mengenai penyehatan pangan yang berkaitan dengan soal yang tadi ya teman-teman. Nah, jadi untuk 3 kelompok bahan pencemar pada pangan ini dibedakan menjadi 3, yaitu biologi, kimia, fisik, dan kimia. Jadi kalau biologi itu biasanya terdapat pada bakteri yang memang sifatnya
tidak boleh ada pada makanan yang bisa menyebabkan keracunan juga. Kalau fisik itu seperti apa? Misalkan kayak batu gitu ya, ada kerikil atau apa fisik itu seperti misalkan jatuhnya rambut akibat dari penjamah makanan yang sifatnya juga memang gampang terlihat. Kalau bahan kimia ini bisa jadi ada bahan insektisida ataupun jenis bahan kimia lainnya yang secara tidak sengaja maupun sengaja dimasukkan ke dalam pangan ya. Nah, bahaya biologis seperti yang ada pada soal tadi, ini hanya beberapa bakteri yang kita munculkan. Namun di antara jenis bakteri yang ini juga ada bakteri-bakteri lain yang bisa menyebabkan salah suatu makanan tersebut menjadi tercemar dan ujungnya menjadi keracunan atau terjadinya penyakit. Nah, ini ada bakteri Salmonella, di mana Salmonella ini juga menyebabkan penyakit typhoid fever, paratipi, gastroenteritis. Nah, sumbernya dari mana Salmonella? Ya betul, biasanya terdapat pada daging mentah ya. Kalau kita tahu, biasa pada daging sapi, unggas, dan selain pada daging juga, ternyata ada pada air, tanah, serangga, bahkan feses manusia. Yang kedua itu ada Shigella. Shigella ini penyebab penyakit disentri, di mana sumber daripada adanya Shigella itu berasal daripada kotoran manusia. Nah, sumber pangan yang terkait biasanya ada pada sayuran mentah, ada produk susu atau unggas dan salad. Nah, makanya bagi ibu-ibu teman-teman di sini yang gemar makan salad atau gemar makan lalapan itu harus benar-benar dicuci dengan bersih. Salah satunya selain daripada menghambat terjadinya adanya kontaminasi daripada parasit, salah satunya mencegah terjadinya adanya bakteri Shigella ini. Nah, yang selanjutnya adalah Vibrio cholerae. Nah, ini penyebab penyakit kolera ya, teman-teman ya, yang terjadi ada pada sumbernya tanah, air, dan feses, yang biasanya pangan yang terjangkitnya juga ini pada sayuran mentah, udang, kerang, dan lain-lain. Dan ada juga Enterobacter sakazaki, penyebab penyakit meningitis, necrotizing enterocolitis. Nah, jadi sumbernya itu dari mana? Dari tanah, dari debu gitu ya. Nah, ini bahaya juga apabila pangannya itu karena memang biasanya juga terdapat pada susu bubuk formula bayi kurang daripada 1 bulan. Oke, jadi ini tadi sekilas kita akan bahas mengenai bakteri yang ada pada usus kita atau bakteri Escherichia coli. Tadi terdapat pada kasus atau contoh soal bahwa karakteristiknya itu ini ya. Jadi ada dua ya, kalau kalau E. coli ini ada yang tidak memproduksi toksin dan ada juga memproduksi toksin. Kalau yang ini enterotoxigenic E. coli atau ETEC gitu ya, dia itu tidak memproduksi toksin tetapi sangat merusak dinding usus. Masya Allah ya. Nah, merupakan penyebab penyakit diare. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini terutama bisa terjadi di negara-negara berkembang dan terutama pada kalangan anak-anak. Masa inkubasinya bisa 1, 2, sampai dengan 3 hari. Gejalanya sakit perut, parah, demam, bahkan diare berair ya. Biasanya dengan lendir dan darah gitu ya. Nah, ada yang kedua juga tadi pada soal itu merupakan Bacillus ceres, di mana dia itu merupakan bakteri yang dapat membentuk spora. Di mana mikroba ditemukan dalam tanah, bakteri dapat memproduksi 2 macam toksin ya, yang menyebabkan gejala yang berbeda. Masa inkubasinya antara 30 menit sampai dengan 5 jam dengan gejala mual, muntah, kadang-kadang juga ada diare ya. Pangan yang terlibat biasanya pada nasi gitu ya, nasi goreng dan nasi daging, pernasi-nasian pokoknya mah ya. Nah, yang selanjutnya adalah Ascaris lumbricoides. Nah, di mana karakteristik daripada eh, tel- cacing Ascaris ini hidup pada usus halus manusia. Ini ada ya tadi pada soal ya.
Nah, jadi masa inkubasinya 14 sampai dengan 20 hari. Pangan yang biasanya terlibat itu pada sayuran juga dan air ya. Bisa menyebabkan kelainan perut, kram, muntah, sampai demam. Kalaupun misalkan perlu disampling, ini sampel yang dikumpulkan adalah feses, faktor yang berkontribusi pembuangan limbah yang tidak memadai, dan hygiene yang buruk dalam penanganan makanan. Berarti harus ada pemerhatian khusus terhadap penjamah makanan. Adapun bahan yang tidak diperbolehkan seperti yang sudah dibahas pada soal, yaitu boraks, di mana asam borat dan keturunannya itu bersifat toksik atau racun ya bagi manusia dan hewan. Nah, mengakibatkan iritasi pada saluran pencernaan nih ya. Dan penggunaan ini biasanya digunakan untuk apa seharusnya? Nah, ini dia nih yang salah ya. Digunakannya itu harusnya untuk antiseptik, pembunuh kuman, ya, pengawet kayu, pengusir kecoa dan pembersih. Ini malah dibuat makanan ya, berarti otomatis itu tidak akan baik untuk kesehatan kita. Nah, masih ada praktik yang menggunakan burak itu katanya untuk apa? Kenyal yang tidak alami dan ada rasa getir gitu ya. Itu untuk pedagang-pedagang nakal yang biasanya kalau misalkan ketemu sama dinas kesehatan pasti ditarik peredarannya dan diberikan sanksi. Dan selanjutnya bahan tambahan pangan yang memang tidak diperbolehkan juga adalah formalin yang biasanya terdapat pada kita tahu itu tahu ya teman-teman ya. Nah, penggunaan formalin ini biasanya untuk apa sih? Nah, nakalnya pedagang itu harus tahu bahwa formalin ini digunakan untuk pengawet mayat atau organ tubuh gitu ya, untuk desinfektan, tekstil, lem kayu lapis, anti busa, industri plastik, kertas gitu dan karpet. Nah, ciri-ciri makanan yang mengandung formalin itu harus kita tahu bahwa tidak rusak sampai berhari-hari karena mereka itu para pedagang yang nakal itu biasanya menggunakan formalin ini supaya awet gitu ya dan baunya agak menyengat gitu. Nah, ini dia teman-teman adalah soal yang harus kita diskusikan dalam kolom komentar. Yuk komentar lagi supaya nanti kalau sertakan komentar juga untuk apa yang akan kita bahas mengenai materi-materi terkait dengan materi Kesmas. Nah, yang akan didiskusikan adalah regulasi terkait dengan bahan tambahan pangan diatur dalam peraturan nomor A. Permenkes nomor 3 tahun 2014, B. Permenkes nomor 33 tahun 2012, C. Permenkes nomor 03 tahun 2012, dan D. Permenkes nomor 33 tahun 2022. Silahkan dijawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim 10 soal disertakan dengan pembahasan sudah kita bahas. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir, di mana video ini merupakan video ke-31 di materi kita, dan sudah alhamdulillah ya udah mulai banyak yang belajar di channel kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat buat teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.